Salah satu masalah yang sampai sekarang masih menghantui balapan F1 adalah cuaca hujan. Dulu mayoritas fans pasti akan senang kalau balapan hujan karena race akan jadi seru, banyak kejutan dan akan terasa berbeda dari balapan dengan cuaca kering. Tapi selama setahun belakangan ini, hujan seakan-akan menjadi momok bagi para penggemar. Karena itu berarti balapan bisa saja ditunda atau dihentikan karena trek yang basah dan kondisi yang tidak ideal. GP Belgia 2021 menjadi sebuah trauma yang membekas bagi fans F1, di mana kita dipaksa untuk menunggu selama 4 jam gak ngapa-ngapain dan cuma menonton mobil F1 parade di belakang safety car selama 3 lap. Musim ini, momen tersebut nyaris terulang pada GP Jepang yang terganggu dengan cuaca hujan deras dan membuat jarak pandang pembalap menjadi terbatas. Alhasil, race sempat dihentikan selama 2 jam dan cuma menyisakan durasi balapan selama 45 menit saja. Selain Jepang, ada juga GP Monaco dan Singapura, di mana jalannya balapan sempat ditunda karena hujan deras. Tapi kedua race tersebut cukup wajar kalau ditunda karena kondisi trek yang sempat banjir dan tidak memungkinkan untuk melanjutkan balapan. Ada dua masalah utama yang membuat race F1 di era modern saat ini menjadi sangat sensitif dengan cuaca hujan deras ketimbang zaman dulu. Pertama adalah ban full wet yang secara prosedur harusnya dipakai saat kondisi hujan deras dan trek basah. Tidak mau digunakan oleh tim karena performanya yang terpaut jauh dari ban intermediate. Ban full wet memang mampu membuang air lebih banyak ketimbang ban inter. Tapi secara overall grip, ban berwarna biru ini tidak bisa memberikan daya cengkeram yang optimal ketimbang ban inter. Hal ini diyakini selain karena konstruksi bannya, tapi juga sulitnya untuk memanaskan temperatur ban full wet ketika dipakai di sirkuit. Oleh karena itu, di Jepang dan di berbagai kesempatan ketika trek basah, tim lebih memilih memasang ban inter yang lebih maksimal secara grip. Lalu masalah kedua, atau bisa dibilang problem utama dari mobil F1 saat cuaca hujan, yaitu adalah spray atau cipratan air. Spray akan menyebabkan jarak pandang atau visibilitas pembalap ketika cuaca hujan menjadi berkurang dan berbahaya. Inilah alasan kenapa GP Belgia dan GP Jepang mengalami penundaan sangat lama, yaitu karena visibilitas yang sangat terbatas, terutama bagi pembalap-pembalap yang ada di belakang. Bahkan di belakang safety car, jarak pandang yang didapat pembalap masih tergolong cukup minim. Meskipun di sayap belakang mobil F1 sudah dipasangi lampu yang akan berkedip terus-menerus saat kondisi trek basah, tapi lampu tersebut sulit dilihat oleh pembalap jika sudah terkena cipratan air dari mobil-mobil di depannya. Beberapa pembalap sudah mengeluh soal jarak pandang yang justru semakin memburuk dengan mobil generasi baru dan menuntut FIA untuk mencari solusi soal wet race di F1. Melihat fakta, jika F1 cukup sensitif dan punya masalah ketika cuaca hujan, akhirnya FIA merencanakan beberapa perubahan dan modifikasi untuk bisa membuat race tetap berjalan meski dalam kondisi hujan deras. Dalam pertemuan Komisi F1 pada GP Abu Dhabi pekan lalu, setidaknya disetujui proposal soal solusi FIA untuk balapan hujan di F1. Dari rencana penerapan komponen standar yang bisa dipasang ke mobil ketika cuaca hujan, lalu perbaikan ban full wet, penambahan lampu di mobil untuk visibilitas, sampai memahami karakter aliran udara di mobil ground effect soal percikan air. Dari semua itu, yang paling mencuri perhatian adalah rencana pembuatan komponen standar yang bisa dipasang saat kondisi hujan deras. Komponen ini akan dipasang sebagai penutup roda untuk mengurangi semburan buangan air yang dihasilkan di sana. Lebih gampangnya, komponen ini seperti spakbor di motor-motor kalian, yang fungsinya juga kurang lebih sama. Spakbor bakal dipakai ketika cuaca hujan deras, yang jika dalam kondisi normal akan mengakibatkan semburan air yang mengganggu visibilitas. Komponen ini tidak boleh dipakai jika hujan yang turun cuma gerimis dan kondisi trek tidak terlalu basah. Spakbor nantinya bisa dipasang di atas ban mobil F1, hampir seperti wheel cover di mobil Formula E generasi kedua. Tapi kalau di F1, nantinya bisa dilepas pasang dan mungkin tidak akan menutupi seluruh roda. Kepala Divisi Teknis F1 dari FIA, Nicolas Tombazis mengatakan kalau spakbor ini cuma bisa dipasang sebelum sesi, sebelum balapan atau saat periode red flag saja. Kemungkinan komponen ini tidak boleh dilepas pasang ketika pit stop. Tombazis juga mengatakan kalau dari uji tes secara CFD, komponen penutup roda bisa mengurangi spray sebesar 50% dan itu dinilai akan sangat berpengaruh dalam hal jarak pandang pembalap saat hujan. Hanya saja, dalam penerapannya mungkin tidak akan semudah yang direncanakan oleh FIA. Ada banyak aspek yang harus diperhatikan dalam desain dan pemasangannya ke mobil. Salah satunya adalah bukan cuma soal mengurangi spray, tapi juga mau diarahkan kemana cipratan air yang tetap dihasilkan oleh ban mobil F1. Desain spakbor nanti harus bisa mengarahkan spray air menjauh dari sudut pandang pembalap di belakangnya.
Tetapi hal itu artinya spakbor harus didesain supaya bisa menghasilkan outburst atau aliran udara ke sisi luar mobil, yang mana hal ini berlawanan dengan regulasi mobil 2022. Selain itu, mau bagaimanapun desainnya nanti, pasti akan berpengaruh secara aerodinamika. Menurut analis dari The Race, Gary Anderson mengungkapkan jika sebaiknya tim diperbolehkan mendesain spakbor mereka sendiri, supaya bisa disesuaikan dan dioptimalkan dengan mobil mereka. Jika memakai komponen standar atau disamakan semua oleh FIA, maka dikhawatirkan akan ada tim yang diuntungkan serta dirugikan. Permasalahan lain soal penerapan spakbor ini adalah ban basah sebenarnya bukan bagian yang paling berperan dalam menghasilkan semburan air saat hujan. Tetapi konsep mobil ground effect lah yang paling berpengaruh terhadap spray di mobil F1. Bahkan beberapa pembalap memberi indikasi kalau spray menjadi lebih parah dengan regulasi baru mobil musim 2022. Itu diakibatkan karena komponen diffuser yang sangat kuat musim ini dan membuatnya mampu melontarkan cipratan air lebih banyak serta lebih powerful ketimbang mobil generasi sebelumnya. Salah satu proposal dari FIA adalah mereka akan mempelajari pengaruh dari konsep ground effect terhadap cipratan air di mobil F1, yaitu dengan meneliti perbedaan proporsi spray yang dihasilkan antara dari ban atau faktor dari komponen diffuser. Masalah lain yang bisa ditimbulkan dari spakbor ini adalah pembuangan air dari ban basah bisa menjadi kurang maksimal dan menyebabkan pembalap lebih berpeluang mengalami spin karena aquaplaning. FIA sendiri memasang target secepatnya spakbor bisa diterapkan di mobil F1 pada pertengahan musim 2023 mendatang. Tapi jika melihat banyaknya tantangan yang harus mereka hadapi dalam perencanaannya, paling realistis adalah mulai diterapkan pada tahun 2024. Solusi lain dari FIA adalah perbaikan kualitas ban full wet yang jadi sorotan musim ini. Pirelli sudah menjanjikan perubahan dan peningkatan kualitas daya cengkeram dari ban basah mereka untuk musim depan. Tapi kemungkinan akan percuma saja kalau spray atau semburan air yang dihasilkan masih mengganggu visibilitas, karena ban full wet tidak akan dipakai jika balapan harus ditunda oleh red flag. Jadi, setujukah kalau mobil F1 dipasangi spakbor seperti motor-motor kalian? Tulis di komentar, dan jangan lupa beri like dan subscribe untuk konten F1 lainnya.